Oke guys, kali ini kita akan membahas yang namanya suku Sentinel. Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah pada mengetahui nih yang namanya suku Sentinel. Nah, mungkin yang belum tahu dengan suku Sentinel ini, boleh nonton nih video ini, biar dapat informasi atau dapat wawasan lah yang lebih tentang suku ini. Kalau yang sudah, boleh kok di skip video ini. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Check it out. Oke guys, di sini ada sekelompok orang menarik jasad seorang pria yang telah meninggal dengan menggunakan tali. Kemudian menguburkannya di pasir. Mereka berasal dari suku tertentu yang memaksa pemerintah India untuk melarang siapapun masuk ke pulau ini. Karena setiap orang yang berani mendekat akan dihadang oleh ratusan tombak yang siap untuk mengakhiri nyawa kalian guys. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak kisah nyata berikut ini. Suku adalah sekelompok masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu dan berasal dari asal-usul yang sama. Di dunia ini, terdapat berbagai macam suku, dari yang terbuka kepada masyarakat luar hingga suku yang misterius, bahkan berbahaya. Di kisah nyata kali ini, kita akan membahas mengenai suku Sentinel, Kepulauan Andaman, India. Suku Sentinel merupakan masyarakat yang mendiami sebuah pulau terpencil di Kepulauan Andaman, India, yang dikenal sebagai Pulau Sentinel Utara. Diduga, orang-orang dari suku ini berimigrasi dari Afrika sekitar 50.000 tahun yang lalu. Mereka cenderung mengisolasi diri dari peradaban luar dengan cara yang sangat ketat. Isolasi yang mereka lakukan sangat ekstrim. Mereka menolak segala bentuk interaksi dengan dunia luar dan telah menjaga isolasi tersebut selama berabad-abad. Tidak hanya menolak untuk berkomunikasi dengan dunia luar, mereka juga menolak segala bentuk bantuan dari luar. Itulah mengapa suku Sentinel sering disebut sebagai the most isolated people in the world, atau kelompok manusia yang paling terisolasi di dunia. Meskipun orang-orang menyebut mereka sebagai suku Sentinel, sebenarnya tidak diketahui apa nama yang mereka berikan pada diri mereka sendiri, karena mereka sama sekali tidak mau berinteraksi dengan dunia luar. Jumlah penduduk mereka juga tidak dapat dipastikan. Pada tahun 2001, sensus penduduk dilakukan dari jarak jauh karena tidak mungkin mendekati mereka. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, diduga jumlah mereka hanya sekitar 39 orang. Terdiri dari 21 laki-laki dan 18 perempuan. Memang benar, tidak mungkin mengetahui dengan pasti berapa jumlah penduduk di kawasan itu karena sulit untuk diakses. Diperkirakan, jumlah mereka berkisar antara puluhan hingga ratusan orang. Bahasa yang mereka gunakan pun juga tidak diketahui oleh siapapun, bahkan oleh penduduk pulau-pulau di sekitar mereka. Suku Sentinel hidup dengan gaya hidup yang sangat primitif.
tanpa menggunakan teknologi modern sama sekali. Mereka mengandalkan keterampilan berburu dengan busur, anak panah, dan tombak yang mereka buat sendiri untuk mencari makanan, baik berupa hewan maupun ikan. Selain itu, mereka juga mengumpulkan serangga dan tumbuhan liar untuk dimakan. Untuk tempat tinggal, mereka membangun gubuk-gubuk yang sederhana tanpa dinding samping, dengan lantai terbuat dari kayu dan dedaunan. Setiap gubuk biasanya ditempati oleh sekitar 4 orang dan memiliki luas sekitar 12 meter persegi. Budaya mereka juga unik. Misalnya, dalam menyapa teman, mereka tidak seperti kita yang biasanya bersalaman. Tetapi, mereka melakukan salaman dengan duduk di pangkuan satu sama lain dan memberikan tamparan ke punggung sebagai bentuk salaman. Penduduk Sentinel bisa dikatakan sangat ramah dan hangat terhadap sesama anggota suku mereka sendiri. Namun, ketika berhadapan dengan orang asing atau orang luar di luar suku mereka, mereka tidak ragu-ragu untuk menghabisinya. Mereka merupakan suku yang sangat menakutkan dan berbahaya. Mereka menjaga ketertutupan pulau mereka dengan sangat ketat, bahkan dengan cara membunuh siapapun yang dianggap mengganggu suku dan pulau mereka. Akibatnya, Pulau Sentinel dikenal sebagai salah satu pulau yang paling sulit dikunjungi di dunia. Sejak tahun 1950, pemerintah India telah menyatakan Pulau Sentinel Utara sebagai zona terlarang, dengan larangan keras bagi siapapun untuk mengunjungi pulau tersebut demi keselamatan semua pihak. Saat kejadian tsunami pada tahun 2004 silam, pemerintah India ingin memeriksa kondisi suku Sentinel dan pulau mereka. Namun, ketika helikopter otoritas India melintas di atas pulau, mereka disambut dengan panah dari bawah. Hal ini menunjukkan bahwa suku Sentinel tetap bersikap tegas terhadap intervensi dari luar. Pada tahun 2006, 2 nelayan India tanpa sengaja mendarat di Pulau Sentinel ini. Setelah lelah mencari ikan, mereka merambatkan kapal mereka di perairan sekitar pulau dan memutuskan untuk istirahat sejenak. Namun, ketika mereka menyadari bahwa kapal mereka telah hanyut, mereka mendatangi kapal tersebut dan mereka langsung diserang. Dan dari serangan tersebut menyebabkan keduanya kehilangan nyawa. Menyadari kejadian tersebut, pemerintah India segera mengambil tindakan dengan mengirim helikopter untuk mengambil jasad kedua korban nelayan tersebut. Namun, upaya tersebut mengalami kegagalan karena helikopter yang dikirimkan langsung diserang dengan panah oleh penduduk Pulau Sentinel. Terdapat juga kasus lainnya, yakni pada malam tanggal 14 November tahun 2018. Seorang warga Amerika Serikat bernama John Allen Chow memutuskan untuk mengunjungi Pulau Sentinel Utara dengan tujuan menyebarkan agama Kristen kepada penduduk setempat. John membayar sekelompok nelayan untuk membantunya mencapai pulau tersebut. Keesokan harinya, John dan para nelayan sampai di wilayah perairan dekat pulau tersebut. Namun, nelayan-nelayan itu menolak untuk mendekat lebih jauh karena bahaya yang mengintai. Meski sudah diingatkan, John tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut dan memutuskan untuk naik sendirian menuju bibir pulau. Dalam usahanya untuk mendekati suku Sentinel, John bahkan menanggalkan pakaiannya. Ia berharap agar ia terlihat sama seperti mereka dan dapat diterima oleh penduduk setempat. Saat John mendayung menuju pantai, beberapa orang Sentinel muncul di tepi pantai dengan wajah mereka yang dicat kuning dan berbicara dalam bahasa yang asing baginya dengan nada tinggi. John
tanpa memahami apa yang mereka katakan, membalas dengan menyebutkan namanya dari atas kayak. "Namaku John. Aku dan Yesus mencintai kalian." Namun, respon dari orang sentinel tidak terdengar positif. Mereka mengangkat busur mereka, membuat John panik. Dia segera melemparkan ikan yang telah dibawanya sebagai hadiah, lalu berbalik untuk pergi. Tak beberapa lama pergi, John berpikir bahwa mereka tak sejahat itu, sehingga John memutuskan untuk kembali ke pulau. Dia meletakkan lebih banyak hadiah seperti gunting, peniti, alat memancing, dan bahkan bola sebagai upaya untuk mempererat hubungan dengan penduduk setempat. Namun, upaya itu tetap tidak membuahkan hasil. Orang sentinel tetap bingung dan tidak ramah terhadap John. Meskipun John beberapa kali mencoba berbicara dengan mereka, namun tetap sia-sia. Bahkan, seorang anak laki-laki melepaskan panah ke arah Alkitab yang dipegang oleh John, membuatnya akhirnya kembali ke kapalnya. Hingga 2 hari berlalu, John masih terombang-ambing di kapalnya. Akhirnya, dia memutuskan untuk kembali ke kapal nelayan. Dia memberikan buku harian dan menitipkan surat kepada nelayan, meminta mereka untuk mengirimkannya ke keluarganya jika dia tidak berhasil kembali dengan selamat. John masih memiliki tekad untuk mencoba lagi. Dia memutuskan untuk turun dari kapal dan memasuki Pulau Sentinel sendirian, tanpa didampingi siapapun. Meskipun para nelayan sudah mencoba mencegahnya, John tetap kukuh pada keputusannya untuk tinggal di Pulau Sentinel. Keesokan harinya, ketika para nelayan melintas pulau itu lagi, mereka menemukan pemandangan yang mengejutkan. Sekelompok orang sentinel sedang menyeret tubuh John yang sudah tidak bernyawa menggunakan tali, dan kemudian menguburnya di pasir. Hingga hari ini, semua peneliti tidak tahu kenapa suku sentinel ini agresif dengan orang luar. Tapi, ada sebuah cerita tentang Maurice Vidal Portman, seorang perwira angkatan laut Inggris pada abad ke-19, saat India berada di bawah kekuasaan Inggris, memberikan sedikit pencerahan tentang mengapa suku sentinel bisa menjadi begitu agresif terhadap orang luar. Ketika Maurice datang ke Pulau Sentinel Utara, dia menganggap pulau ini unik. Terlihat juga bahwa penduduk dari pulau ini cukup pemalu. Maurice sangat terpesona dengan pulau dan suku sentinel ini. Ia lalu menculik 2 orang 4 anak suku sentinel, membawa mereka ke rumahnya yang digunakan sebagai penjara Inggris di pulau yang lebih besar. Sayangnya, kedua orang dewasa yang diculik jatuh sakit dan meninggal. Setelah itu, Maurice membawa 4 anak suku sentinel yang dia culik dan dikembalikannya ke Pulau Sentinel Utara. Banyak yang percaya bahwa peristiwa ini menjadi titik balik bagi suku sentinel dalam melihat orang luar sebagai ancaman. Mereka belajar dari pengalaman bahwa dunia luar bisa berbahaya dan tidak dapat dipercaya. Cerita ini mungkin menjadi salah satu faktor yang menyebabkan suku sentinel menjadi sangat waspada dan agresif terhadap orang luar. Mereka memilih untuk menjaga diri dari ancaman yang mereka anggap datang dari dunia luar dengan cara menjadi sangat defensif dan agresif. Suku sentinel sering dianggap mengerikan dan berbahaya karena sikap mereka yang sangat agresif terhadap siapapun yang mendekati pulau mereka. Mereka telah menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap orang luar dan telah melakukan serangan terhadap orang asing yang tidak sengaja mendekati wilayah mereka. Mereka telah hidup terisolasi di Pulau Sentinel Utara selama ribuan tahun dan mungkin menganggap interferensi dari luar sebagai ancaman terhadap keberlangsungan budaya dan hidup mereka. Oke lah guys, cukup sekian video yang saya bawakan. Saran dan kritik sangat membantu. Bye-bye.